Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan laporan biaya produksi PT Mitra Antar Polindo. Kelompok kami terdiri dari Fitahul Umriyah, absen 11, Salsabila Anissa Usulfa, absen 23, dan saya sendiri, Vita Dwi Rahmawati, absen 27. Untuk menghemat waktu, saya akan memulai presentasinya. Yang pertama yaitu PT Mitra Antar Polindo, laporan daya produksi seksi valve untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Schedule kuantitas. Persediaan awal menunjukkan jumlah 180.000, diterima dari departemen sebelumnya kosong, karena seksi POP ini merupakan departemen pertama pada PT Mitra Antar Polindo. Selanjutnya yaitu dimulai atau ditambahkan ke proses departemen kertas senilai 960.000, dan jumlahnya yaitu 1.140.000, sedangkan ditransfer ke gudang atau departemen kertas senilai 900.000, dan persediaan BDP akhir sejumlah 100% bahan penolong, bahan baku 100%, BTKL 70%, dan biaya overhead pabrik 70% senilai 200.000. Produk hilam dalam proses senilai 40.000 dan jumlahnya yaitu 1.140.000. Nah, informasi yang ada di schedule kuantitas ini diperoleh dari informasi di modul. Selanjutnya yaitu biaya dibebankan ke departemen. Persediaan awal menunjukkan bahan baku sebesar 8.100.000, bahan penolong 8.280.000, tenaga kerja 792.000, dan overhead pabrik 2.700.000, serta total biaya persediaan awal 19.872.000. Informasi persediaan awal ini diperoleh dari bab 5 atau bukti memorial nomor 1. Selanjutnya yaitu biaya ditambahkan selama periode berjalan. Menunjukkan bahan baku 220.000. Ini diperoleh dari buku pembantu biaya nomor rekening 530 dan kodenya 11. Selanjutnya bahan penolong 100 juta diperoleh dari jurnal pemakaian bahan dengan kode 531. Selanjutnya tenaga kerja 6.600.000 diperoleh dari jurnal penyesuaian pertama nomor 532, dan overhead pabrik senilai 142.029.167 diperoleh dari jurnal penyesuaian 3 BM12 dengan kode rekening 533. Selanjutnya untuk mencari unit ekuivalen yaitu diperoleh dari perhitungan ini. Bahan baku 900 sesuai dengan informasi awal ditambah 200.000 dikali 100%. Nah, untuk bahan baku dan penolong itu diketahui ekuivalennya 100%, sedangkan BTKL 70%. Jadi untuk bahan baku dan bahan penolong senilai 1.100.000, sedangkan BTKL dan BOP senilai 1.040.000. Selanjutnya yaitu biaya per unit. Perhitungan ini diperoleh dari 8.100.000 di persediaan awal ditambah dengan biaya ditambahkan selama periode berjalan bahan baku senilai 220.635.000, lalu dibagi dengan unit ekuivalennya 1.100.000. Maka diperoleh hasil 207,94. Begitupun dengan perhitungan sampai overhead pabrik. Maka biaya per unitnya setelah ditotal yaitu 435,34. Selanjutnya mencari biaya dipertanggungjawabkan. Ditransfer ke gudang atau departemen kertas ada 900.000 unit. Persentase penyelesaiannya 100%, unit ekuivalen 900.000, biaya per unitnya 435,34, dan total biaya 391,805
939,97 ini diperoleh dari unit ekuivalen dikali 435,34. Selanjutnya untuk mencari unit dari bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, dan overhead pabrik ini diperoleh dari informasi awal yang tertera pada modul. Begitupun juga dengan persentase penyelesaian. Begitupun juga dengan unit ekuivalen. Dan untuk biaya per unit, ini sama dengan perhitungan biaya ditambahkan selama periode berjalan. Seperti itu. Selanjutnya mencari totalnya, yaitu unit ekuivalen 200.000 dikali 207,94, begitupun sampai overhead pabrik. Jadi untuk total biaya dipertanggungjawabkan senilai 471.136.167.000 ini diperoleh dari total biaya 391.805.939,97.000 ditambah dengan total biaya dari barang dalam proses akhir 79.330.227. Sekian presentasi dari seksi pulp. Selanjutnya dilanjutkan dengan seksi Kautas. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Saya Salsabila akan menjelaskan tentang laporan biaya produksi dari PT Mitra Antar Polindo di seksi kertas untuk bulan semester tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Pertama-tama kita lihat dulu di schedule kuantitas ini ada persediaan awal sejumlah 200.000, diterima dari seksi pulp 900.000, dimulai atau ditambahkan ke proses di seksi kertas 400.000. Ini diperoleh dari informasi awal yang tertera pada buku 1 di instruksi O. Ini dijumlahkan senilai 1.500.000. Kemudian ditransfer di gudang atau seksi penyempurnaan ini 1.100.000, kemudian BTP akhir 300.000, untuk BB-nya 100%, BP-nya 100%, BTKL 70%, dan BOP 70%, sama seperti di SIPAP. Ini kemudian produk hilang dalam proses, dalam instruksinya itu keterangannya 100.000, sehingga totalnya ini 1.500.000. Kemudian kita berlanjut ke biaya yang dibebankan ke departemen. Persediaan awal terdiri dari biaya departemen sebelumnya. Ini diperoleh dari informasi keuangan bab 5 buku 1. Begitupun pula seterusnya. Bahan bakunya 0, kemudian bahan penolong 1.300.000, kemudian bahan penolong kemudian tenaga kerja 2.200.000, kemudian overhead pabrik 3.936.000. Kemudian kita peroleh hasil dari penjumlahan semua ini sejumlah 34.436.000. Kemudian kita berlanjut ke biaya ditambahkan selama periode berjalan. Di sini sama seperti persediaan awal yang di atasnya, ini terdiri dari biaya departemen sebelumnya sejumlah 391.805.940. Ini diperoleh dari si pulp tadi. Jadi si pulp tadi itu yang sebelah, nah yang ini biaya dipertanggungjawabkan ini kan ditransfer ke gudang atau seksi kertas.
senilai 391. Jadi kita masukkan ke sini. Kemudian untuk bahan baku yang ditambahkan selama periode berjalan ini diperoleh dari buku besar nomor rekening 540. Kemudian bahan baku penolong ini 116 juta. Ini diperoleh dari buku besar nomor rekening 541. Kemudian tenaga kerja 8.700.000 diperoleh dari buku besar nomor 542. Kemudian overhead pabrik senilai 142.725.000 diperoleh dari buku besar nomor rekening 543. Kemudian total ditambahkan selama periode berjalan ini 709.230.709.940. Lalu total biaya dibebankan departemen ini diperoleh dari jumlah total biaya persediaan awal dan total biaya ditambahkan selama periode berjalan, senilai 743.666.940. Lalu kita cari unit ekuivalennya. Cara menghitungnya adalah Rp1.100.000, yaitu ditransfer ke gudang atau seksi penyempurnaan ini dikalikan dengan persenan masing-masing, yaitu BB, BP, BTKL, dan BOP. Nah, pada saat ini kita kalikan ke BB senilai 100% dikalikan dengan jumlah persediaan BDP akhir, yaitu 300.000. Jadi hasilnya adalah 1.400.000. Perhitungan lebih lanjutnya ada di bawah. Nah, di sini 1.100.000 ditambahkan 300.000 untuk biaya bahan baku ini dikalikan 100%. Nah, hasilnya ini 1.400.000. Ini sama seperti di bawahnya nanti, cuma persenannya kan bukan 100%, tapi 70% untuk BTKL dan BOP. Jadi, hasilnya sejumlah 1.310.000. Kita naik lagi ke biaya atau unit ekuivalen. Nah, karena kita sudah menghitung unit ekuivalennya, cara menghitung biaya atau unit ekuivalennya itu yaitu total biaya dari biaya departemen sebelumnya ini ditambahkan dengan biaya departemen sebelumnya yang di bagian biaya ditambahkan selama periode berjalan. Jadi ini dulu ditambahkan ini, kemudian dibagi ini, dibagi unit ekuivalen. Hasilnya adalah 299,15. Begitupun seterusnya juga dikalikan sini gitu. Dengan cara yang sama, kemudian dijumlahkan dan memperoleh hasil 538,92. Itu untuk total dari biaya atau unit ekuivalen. Kemudian kita berlanjut ke biaya yang dipertanggungjawabkan. Ditransfer dari gudang atau seksi penyempurnaan, itu kita peroleh dari sini, dari atas. Sebenarnya informasi ini sudah ada di instruksi pengerjaan bagian O. Nah, ini kita
kita gunakan lagi untuk penghitungan yang di bawah biaya dipertanggungjawabkan ini. Jadi unitnya sejumlah 1.100.000, kemudian persenan penyelesaiannya 100%, unit ekuivalennya 1.100.000, biaya unitnya ini kita peroleh dari sini, totalnya tadi. Jadi total biayanya ini diperoleh dari pengalian antara unit ekuivalen dengan biaya per unit. Jadi kita peroleh senilai 599.804.939,75. Nah, ini nanti akan dibawa ke seksi penyempurnaan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut untuk seksi penyempurnaannya. Kemudian untuk barang dalam proses akhir, ini biaya departemen sebelumnya diperoleh dari informasi yang di atas juga. Ini persediaan BTP akhir sejumlah 300.000. Rp300.000 semua. Karena ini memang menjelaskan barang dalam proses akhir, cuman untuk persenannya saja yang berbeda. Bisa kita lihat bersama-sama di sini. Kemudian cara menghitung dari unit ekuivalennya adalah ini. Pengalian antara unit dan persenan penyelesaian. Begitupun untuk seterusnya. Kemudian untuk biaya per unit ini diperoleh dari sini. Ini. Jadi ini dibawa ke sini. Kemudian cara kita menemukan untuk total biayanya itu senilai ini. 300.000 dikali 299,15. Jadi unit ekuivalen masing-masing dikali biaya per unit masing-masing. Begitupun seterusnya ya. Nanti diperoleh totalnya 150.852.000. Nah, ini nanti kita jumlahkan antara total biaya dari yang ditransfer ke gudang seksi penyempurnaan dengan jumlah dari semuanya ini. Nah, kita peroleh 743.666.940. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari si kertas, akan dilanjutkan oleh si penyempurnaan. Terima kasih. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan biaya produksi seksi penyempurnaan PT Mitra Antar Polindo untuk bulan atau semester atau tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Vita Dwi dan Salsabila yang telah menjelaskan laporan biaya produksi untuk seksi pulp dan seksi kertas. Yang pertama, di sini kita ada schedule kuantitas. Schedule kuantitas ini kita memperoleh angka-angkanya dari data dari buku 1, data dari instruksi bagian O. Untuk yang pertama, di sini ada persediaan awal sebesar 300.000, lalu diterima dari seksi kertas sejumlah 1.100.000, dimulai atau ditambahkan ke proses di seksi penyempurnaan ini kosong,
Sehingga kita memperoleh jumlahnya sejumlah 1.400.000. Yang selanjutnya ini ada ditransfer ke gudang itu sebesar 1 juta. Lalu ada persediaan barang dalam proses akhir sejumlah 300.000 untuk bahan baku ini dengan persentase 100%, bahan penolong 100%, BTKL 70%, dan BOP 70%. Lalu ada produk hilang dalam proses sejumlah 100.000. Sehingga kita menemukan jumlah dari semuanya itu 1.400.000. Untuk selanjutnya, di sini ada biaya dibebankan ke departemen. Yang pertama itu kita ada persediaan awal. Persediaan awal ini kita memperoleh informasinya dari informasi keuangan bab 5 buku 1 atau di bukti memorial. Sehingga biaya departemen sebelumnya ini kita mengetahui sejumlah 63 juta, bahan bakunya itu kosong, lalu bahan penolongnya 1.560.000, tenaga kerjanya 720.000, lalu overhead pabriknya 313.000, sehingga total biaya persediaan awal sejumlah 65.593.000. Selanjutnya, ini ada biaya ditambahkan selama periode berjalan. Kita memperoleh informasi ini itu berasal dari buku besar. Yang pertama, kecuali untuk biaya departemen sebelumnya. Biaya departemen sebelumnya itu kan si kertas, sehingga kita mendapatkan angka ini dari si kertas. Untuk lebih jelasnya yang bagian ini ditransfer ke gudang atau seksi penyempurnaan sejumlah 592.814.940 rupiah. Lalu untuk bahan bakunya kosong, lalu ada bahan penolong. Bahan penolong ini kita mengetahuinya dari buku besar nomor 551 atau dari rekapitulasi jurnal pemakaian bahan. Lalu ada tenaga kerja. Tenaga kerja ini sejumlah 5.300.000. Kita mengetahuinya dari buku besar nomor 552 atau rekapitulasi jurnal penyesuaian pertama. Lalu ini ada overhead pabrik sejumlah 91.575.000. Ini kita mengetahuinya dari buku besar nomor 553 atau rekapitulasi jurnal penyesuaian ketiga dengan nomor akun 553. Sehingga kita mendapatkan total biaya ditambahkan selama periode berjalan sejumlah 722.723.540 rupiah. Lalu di sini ada perhitungan unit ekuivalen. Perhitungan unit ekuivalennya ini kita menghitungnya dari untuk secara jelasnya ini ada tabel perhitungan unit ekuivalen. Unit ekuivalen. Yang pertama ini ada biaya departemen sebelumnya. 1 juta ini berasal dari untuk nominal 1 juta ini berasal dari persediaan yang ditransfer ke gudang. Sedangkan untuk 300-nya ini kita mengetahui dari jumlah persediaan barang dalam proses akhir. Lalu untuk persentasenya kita mengikuti informasi yang ada di buku 1 bagian O. Sehingga untuk perhitungannya itu 1 juta ditambah 300.000 dikali dengan 100% menghasilkan 1.300.000. Begitu pula untuk bahan baku, bahan penolong, BTKL maupun BOP. Untuk perhitungannya itu sama. Sehingga angka
kelima informasi ini akan kita pindah ke bagian perhitungan unit ekuivalen yang ada di sini. Selanjutnya kita akan kita akan menghitung mengenai biaya per unit. Untuk mengetahui biaya per unit dari per biaya departemen sebelumnya itu itu bisa dengan cara biaya departemen sebelumnya pada persediaan awal ditambah dengan biaya departemen sebelumnya pada biaya ditambahkan selama periode berjalan, lalu dibagi dengan unit ekuivalen, sehingga menghasilkan biaya per unit untuk biaya departemen sebelumnya sejumlah 504,47. Rumus ini berlaku juga untuk bahan baku, bahan penolong, maupun tenaga kerja dan overhead pabrik. Sehingga kita akan menemukan biaya per unit totalnya itu sejumlah 612. Lalu total biaya dibebankan ke departemennya itu sejumlah 788.316.540. Ini diperoleh dari total biaya persediaan ditambah dengan total biaya ditambahkan selama periode berjalan. Selanjutnya, ada perhitungan biaya dipertanggungjawabkan di seksi penyempurnaan. Ini ada ditransfer ke gudang, seperti yang di atas. Informasi ini terdapat dari buku 1 pada instruksi bagian O. Ini sejumlah 1 juta, lalu persentasenya 100%, unit ekuivalennya per unit dikalikan dengan persentase sehingga menghasilkan unit ekuivalen sejumlah 1 juta. Untuk biaya per unitnya kita mengambil dari total biaya dibebankan ke departemen yang bagian biaya per unit, total biaya per unit. Sehingga total biaya yang ditransfer ke gudang itu sejumlah 611.999.194,60 rupiah. Ini kita hasilkan dari unit ekuivalen dikalikan dengan biaya per unit. Lalu ada barang dalam proses akhir. Biaya departemen sebelumnya, bahan baku, bahan penolong tenaga kerja maupun overhead pabrik. Di sini ada unit 300.000, ini jumlah dari barang dalam proses akhir. Lalu persentase masing-masing dari barang dalam proses akhir, sehingga diketahui barang dalam proses akhirnya sejumlah 300.000 untuk biaya departemen sebelumnya, 300.000 untuk bahan baku, lalu 300.000 untuk bahan penolong, dan 210.000 untuk tenaga kerja, dan yang terakhir 210.000 untuk overhead pabrik. Untuk biaya per unitnya, kita mengambil perhitungan yang sudah kita lakukan di atas tadi. Sehingga kita mengetahui untuk total biayanya itu untuk bagian biaya departemen sebelumnya sejumlah 151.341.909 rupiah. Ini perhitungan dari unit ekuivalen dikalikan dengan biaya per unit. Untuk bahan baku, bahan penolong tenaga kerja maupun overhead pabrik perhitungannya sama, yaitu dengan mengalihkan unit ekuivalen dengan biaya per unit. Sehingga kita menemukan total biaya untuk barang dalam proses akhir sejumlah 176.317.345. Dan yang terakhir, total biaya dipertanggungjawabkan di seksi penyempurnaan itu sejumlah 788.316.540 rupiah. Ini kita peroleh dari total biaya ditransfer ke gudang ditambah total biaya barang dalam proses akhir.
Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan mengenai laporan biaya produksi untuk tiga departemen, yaitu si pulp, si kertas, maupun si penyempurnaan pada PT Mitra Antar Polindo. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kalimat yang kurang tepat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.